Shalom, puji Tuhan. Di awal Desember ini kita sudah mulai merasakan ya sukacitanya Natal. Dan pastinya tokoh Natal cuma satu, yaitu Tuhan Yesus kita ya, yang kita nantikan ya. Kalau Natal itu kan seolah-olah kayak menantikan kelahiran Tuhan Yesus ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Dan seluruh perjalanan kehidupan Tuhan Yesus itu menyatakan besarnya kasih Allah kepada kita. Dan perjalanan kehidupan Tuhan Yesus itu merupakan rangkaian karya penebusan yang diperuntukkan bagi engkau dan saya, yang sebetulnya kita ini orang yang berdosa, orang berdosa yang tidak bisa bayar dosanya sendiri, sehingga kita perlu Sang Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Itu menjadi satu kalimat yang sukacita, membangkitkan sukacita yang luar biasa. Dan ketika berita kelahiran itu disampaikan, disuarakan, bahkan sampai hari ini, ketika kita melewati hari demi hari ya, menjelang Natal ini, sukacita itu sudah terasa di dalam hati kita. Kita mengingat kembali bahwa ada satu titik balik dalam hidup kita yang membuat hidup kita berbeda. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang seringkali disebutkan ini ayat Natal gitu ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada beberapa kata kunci di sini. Dikatakan karena, itu berarti memang sudah dari awal mulanya itu menjadi penyebab kenapa Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini. Karena Allah mengasihi kita, dan kasihnya tuh besar. Sebesar apa kasih Allah itu buat kita? Besarnya kasih Allah dibuktikan dari kasih yang dapat mengatasi dosa, kasih yang dapat membereskan dosa. Kita mengingat bahwa upah dosa adalah maut, kebinasaan. Tetapi kasih Allah itu membereskan semuanya, mengatasi semuanya. Sebesar itu kasih Allah bagi kita. Dan ini juga membangkitkan kesadaran kita bahwa memang kita ini orang berdosa. Orang berdosa yang butuh ini Juru Selamat. Tetapi kita belum menyadari dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita menyadari kalau kita butuh Juru Selamat, Allah sudah lebih dulu melihat kebutuhan terbesar dalam hidup kita. Ini yang membuat saya mempercayai bahwa Allah memenuhi segala kebutuhanku. Kebutuhan terbesar dalam hidupku, keselamatan itu, dimerdekakan dari dosa, itu sudah Allah pikirkan dan Allah kerjakan sejak dari semulanya. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya. Nah, dibilang di situ karena kasih Allah yang besar, hanya ada satu jalan, melahirkan Tuhan Yesus, memberikan putra tunggalnya. Bukan cuma lahir, tetapi Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus bangkit. Dikatakan, aku menyediakan tempat bagimu di sana. Di sini saya menyadari, berarti kasih Bapa itu bukan sekedar memerdekakan kita dari dosa selesai, tetapi kasih Bapa itu terus mengawal kehidupan kita. Senang banget rasanya kalau saya mengingat, aku menyediakan tempat bagimu. Berarti saya dipedulikan, saya dicintai, dan saya dirindukan. Sebesar itulah kasih Bapak buat kita semua. Dan ini tersedia bagi semua orang yang percaya. Jadi
karya penebusan, keselamatan itu berlaku untuk semua orang berdosa. Tetapi yang bisa menikmati karya penebusan, keselamatan itu hanya yang percaya. Kita yang sudah percaya, itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita memberitakan, mengajari, bahkan menolong orang lain untuk mengenal kebenaran ini, untuk mengenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Kita perlu menolong banyak orang untuk meresponi keselamatan yang sudah disediakan bagi mereka. Ayo kita makin semangat melalui Natal ini mengerjakan amanat agung, kepercayaan yang Tuhan berikan. Bantu semua orang untuk mengerti tentang kasih karunia, untuk mengerti bahwa mereka berdosa, mereka nggak bisa bayar dosanya sendiri, mereka butuh juru selamat, dan tersedia kasih Allah yang besar yang merindukan mereka sampai kepada kekekalan. Yuk kita terus semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless you.